Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kulfi Andini, NIM 23180060. Saya mahasiswi program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi dengan judul Inovasi Bisnis dan Digitalisasi Kewirausahaan Teknik Sipil. Dengan tema yang akan kita bahas adalah bagaimana membangun daya saing wirausaha di bidang teknik sipil di tengah era transformasi digital yang sedang berlangsung. Materi ini disusun sebagai bagian dari program studi teknik sipil dengan mata kuliah pengampu kewirausahaan, dengan harapan dapat memberi gambaran nyata bagaimana teknologi digital mengubah cara kita berbisnis di sektor konstruksi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan alur presentasi ini agar teman-teman dapat mengikutinya dengan mudah. Presentasi kita akan mulai dari latar belakang, yaitu bagaimana transformasi industri konstruksi mendorong perubahan pola kewirausahaan. Selanjutnya kita bahas konsep dasar digitalisasi konstruksi. Lalu masuk ke teknologi-teknologi kunci seperti BIM, IoT, AI, drone, dan cloud collaboration. Setelah itu, kita akan melihat inovasi model bisnis berbasis digital. Dilanjutkan dengan studi kasus penerapan nyata di lapangan. Yang terakhir, kita akan menutup dengan pembahasan manfaat, tantangan, dan strategi implementasinya. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Industri konstruksi di persimpangan perubahan. Selama puluhan tahun, sektor teknik sipil dikenal sebagai industri padat karya dengan proses kerja yang serba manual, dimulai dari perencanaan, pengukuran lapangan, hingga administrasi proyek. Kini tekanan efisiensi biaya, tuntutan kecepatan proyek, dan persaingan pasar mendorong pelaku usaha jasa konstruksi untuk mengadopsi teknologi digital sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan sekedar alat bantu teknis. Wirausahawan teknik sipil masa kini dituntut menguasai kombinasi kompetensi teknik dan literasi digital untuk tetap kompetitif. Ada 3 poin penting yang perlu kita garis bawahi di sini. Pertama, tujuan bersamanya adalah daya saing usaha jasa konstruksi yang berkelanjutan. Kedua, kompetensi yang wajib dimiliki wirausahawan sekarang adalah gabungan antara kemampuan teknik sipil dan literasi teknologi digital. Yang ketiga, 3 pilar utama yang menjadi fokus adalah efisiensi biaya, kecepatan proyek, dan kualitas hasil kerja. Jadi intinya, wirausahawan teknik sipil masa kini dituntut untuk tidak hanya andal secara teknis, tapi juga melek digital agar tetap kompetitif. Tantangan model bisnis konvensional. Sebelum berbicara solusi, kita perlu memahami dulu apa saja tantangan yang dihadapi model bisnis konvensional di industri konstruksi. Pertama, proses administrasi masih dilakukan secara manual, pengelolaan dokumen proyek, RAB, dan laporan progres masih bertumpu pada kertas dan spreadsheet yang terpisah-pisah, sehingga rentan kesalahan dan sulit ditelusuri kembali. Kedua, minimnya transparansi data proyek. Pemilik proyek dan tim di lapangan sering bekerja dengan data yang tidak sinkron, dan ini bisa menyebabkan miskomunikasi bahkan pembengkakan biaya. Ketiga, waktu pengambilan keputusan menjadi lambat, karena informasi dari lapangan baru sampai ke pengambil keputusan setelah tertunda, sehingga respon terhadap kendala proyek pun ikut melambat. Yang keempat, akses pasar dan modal terbatas. Usaha jasa konstruksi skala kecil menengah kesulitan menjangkau klien baru maupun mitra pembiayaan karena belum memiliki kehadiran digital yang memadai. Apa itu digitalisasi dalam konstruksi? Sekarang mari kita pahami, apa sebenarnya yang dimaksud dengan digitalisasi konstruksi. Digitalisasi konstruksi adalah proses mengintegrasikan teknologi digital ke seluruh tahap siklus proyek, mulai dari perencanaan,
desain, pelaksanaan, hingga pemeliharaan dengan tujuan meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Ada 4 elemen kunci di dalamnya. Pertama, data terintegrasi, artinya hanya ada satu sumber data yang akurat untuk seluruh tim proyek, tidak lagi tersebar di berbagai file terpisah. Kedua, konektivitas real time, di mana informasi dari lapangan bisa langsung tersedia tanpa jeda waktu yang lama. Ketiga, otomatisasi proses, sehingga tugas-tugas yang berulang dikerjakan oleh sistem, bukan lagi secara manual. Dan yang keempat, kolaborasi digital, di mana klien, kontraktor, dan konsultan bisa bekerja sama dalam satu platform yang sama. Teknologi kunci digitalisasi teknik sipil. Selanjutnya, mari kita bahas teknologi-teknologi kunci yang menjadi tulang punggung digitalisasi di bidang teknik sipil. Yang pertama adalah BIM atau Building Information Modeling, yaitu teknologi untuk desain dan simulasi proyek dalam bentuk 3D yang terintegrasi. Kedua, ada drone survey yang digunakan untuk pemetaan dan pemantauan lokasi proyek secara cepat dan akurat dari udara. Ketiga, IoT dan sensor yang memungkinkan pemantauan struktur dan kondisi lapangan secara real time. Keempat, kecerdasan buatan atau AI yang berperan dalam memprediksi risiko, menyusun jadwal, dan mengestimasi biaya berdasarkan data proyek. Yang kelima, cloud collaboration yang memungkinkan dokumen dan progres proyek dapat diakses bersama kapanpun dibutuhkan. Dan yang keenam, ada aplikasi mobile yang memudahkan manajemen proyek dan pelaporan lapangan berlangsung dari genggaman tangan. Keenam, teknologi ini saling melengkapi dan menjadi fondasi utama transformasi digital di industri konstruksi. Selanjutnya, inovasi model bisnis berbasis digital. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara kerja teknis, tetapi juga melahirkan model-model bisnis baru di industri konstruksi. Pertama, ada platform marketplace konstruksi yang mempertemukan pemilik proyek dengan kontraktor dan pemasok material secara digital. Mirip dengan marketplace pada umumnya, namun khusus untuk sektor konstruksi. Kedua, ada PropTech dan konstruksi modular, yaitu kombinasi antara properti, prefabrikasi, dan teknologi untuk mempercepat proses pembangunan. Ketiga, konsultasi berbasis data, di mana analitik proyek dan dashboard kinerja menjadi nilai tambah baru dalam jasa konstruksi. Dan keempat, layanan berbasis langganan atau XaaS, Anything as a Service, di mana jasa desain, pengawasan, dan konstruksi teknik ditawarkan sebagai layanan digital yang bisa disewa sesuai kebutuhan. Contoh penerapan di lapangan. Untuk memperkuat pemahaman kita, mari kita lihat 3 contoh nyata penerapan digitalisasi di lapangan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudahnya. Studi kasus yang pertama, penerapan BIM pada proyek gedung. Sebelumnya, revisi desain dilakukan secara manual dan konflik antar disiplin baru terlihat saat konstruksi sudah berjalan. Setelah penerapan BIM, konflik desain bisa dideteksi sejak tahap perencanaan, sehingga perubahan RAB menjadi jauh lebih terkendali. Studi kasus yang kedua, survei lokasi dengan drone. Sebelumnya, pengukuran lahan yang luas memerlukan waktu berhari-hari dengan tim survei manual. Setelah menggunakan drone, pemetaan topografi bisa diselesaikan hanya dalam hitungan jam dengan akurasi yang tinggi. Kemudian, studi kasus yang ketiga, platform digital penghubung klien. Sebelumnya, kontraktor kecil sangat bergantung pada relasi dan tender konvensional untuk mendapatkan proyek. Setelah memanfaatkan platform digital, jangkauan klien menjadi lebih luas melalui profil digital dan portofolio daring. Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak yang nyata dan terukur, bukan hanya sekedar wacana. Manfaat digitalisasi bagi wirausahawan teknik sipil. Setelah melihat studi-studi kasus sebelumnya,
Mari kita rangkum apa saja manfaat konkret dari digitalisasi bagi wirausahawan teknik sipil. Pertama, efisiensi waktu. Proses perencanaan dan koordinasi proyek berjalan lebih cepat berkat data yang sudah terintegrasi. Kedua, penurunan biaya akibat kesalahan. Deteksi dini terhadap konflik desain dapat menekan pemborosan material dan pekerjaan ulang. Yang ketiga, akurasi estimasi yang lebih baik. Perhitungan volume biaya dan jadwal menjadi lebih presisi karena berbasis data digital. Dan yang keempat, kolaborasi tim yang lebih solid. Klien, kontraktor, dan konsultan bisa bekerja pada satu sumber informasi yang sama, sehingga risiko miskomunikasi berkurang. Tantangan dalam implementasi digital. Namun tentu saja proses digitalisasi ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu kita waspadai. Yang pertama, kesenjangan kompetensi digital. Sebagian besar SDM di sektor konstruksi masih belum terbiasa dengan perangkat lunak dan sistem digital yang baru. Kedua, investasi teknologi di awal. Pengadaan perangkat, lisensi perangkat lunak, dan pelatihan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama bagi usaha kecil. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Kebiasaan kerja konvensional yang sudah berjalan lama membuat proses adopsi teknologi menjadi lambat. Dan yang keempat, keterbatasan infrastruktur digital. Konektivitas internet di lokasi proyek yang terpencil masih menjadi kendala teknis di lapangan. Selanjutnya, strategi menuju kewirausahaan digital. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, ada 4 strategi yang bisa kita terapkan. Strategi kita yang pertama yaitu edukasi dan pelatihan digital. Membekali tim dengan kemampuan BIM, penguasaan perangkat lunak proyek, serta literasi data. Yang kedua, adopsi teknologi secara bertahap. Dimulai dari satu proses kerja terlebih dahulu, baru kemudian diperluas ke seluruh siklus proyek. Kemudian strategi yang ketiga, kolaborasi ekosistem, menjalin kemitraan dengan startup teknologi, platform digital, dan komunikasi industri. Selanjutnya, strategi yang keempat, ada tata kelola data proyek. Membangun sistem data yang rapi, aman, dan mudah diakses ke seluruh anggota tim. Dengan menjalankan keempat strategi ini secara konsisten, transisi menuju kewirausahaan digital bisa dilakukan secara realistis dan berkelanjutan. Kesimpulannya, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa inovasi bisnis dan digitalisasi bukan sekedar tren sesaat, melainkan sudah menjadi kebutuhan strategis bagi wirausahaan teknik sipil. Dengan mengadopsi digitalisasi, pelaku usaha jasa konstruksi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing di tengah industri konstruksi yang berubah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Govi Andini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.